Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali tuh berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru. Oke, langsung aja ke videonya. Check this out. Berita pertama yaitu Odion Ighalo sukses samai rekor berusia 95 tahun di Manchester United. Striker Manchester United itu Odion Ighalo membuat catatan luar biasa dengan menyamai rekor yang berumur 95 tahun di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Ighalo mencetak gol pembuka Manchester United dalam laga perempat final Piala FA di markas Norwich City Sabtu kemarin. Manchester United pun sukses memenangi laga ini dengan skor 2-1 dan berhak lolos ke babak semifinal untuk berhadapan dengan Chelsea. Gol yang dicetak Ighalo ke gawang Norwich membuat menjadi pemain kedua dalam sejarah United yang selalu mencetak gol dalam 4 kali kesempatan awal menjadi starter berturut-turut. Pemain pertama yang mampu melakukannya adalah Jimmy Hansen yang menciptakan prestasi tersebut pada tahun 1925 silam. Kala itu Hansen berturut-turut mencetak gol ke gawang Hull City, Blackpool, Derby County, dan Aston Villa. Sementara itu, Ighalo mencatatkan rekor ini berkat gol-golnya yang dicetak ke gawang klub Brugge, Derby County, Laxling, terakhir ke gawang Norwich City. Terlepas dari catatan gol yang cukup impresif, Ighalo hingga kini sama sekali belum cetak gol di ajang Premier League bagi Setan Merah. Ighalo digait MU dari klub Cina yaitu Shanghai Shenhua hingga Januari lalu dengan skema pinjaman selama 6 bulan. Sejatinya masa peminjaman Ighalo berakhir pada Juni. Ia pun sempat terancam tak bisa mengakhiri musim bersama MU karena liga tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun Manchester United memastikan bahwa mereka berhasil memperpanjang masa peminjaman Ighalo hingga musim ini berakhir. Berita selanjutnya itu MU versus Chelsea. Ini hasil lengkap drawing semifinal Piala FA. Manchester United dipastikan bakal berhadapan dengan tim kuat lainnya yaitu Chelsea dalam babak semifinal Piala FA musim 2019-2020. Partai ini merupakan hasil undian yang dilakukan striker legendaris Inggris yaitu Alan Shearer saat jeda turun minum laga Newcastle versus City. Partai semifinal lainnya bakal mempertemukan Arsenal dengan Manchester City. Sebelumnya MU memastikan satu tempat di semifinal setelah secara dramatis mengalahkan Norwich City 2-1 lewat babak extra time dalam laga perempat final. Sementara itu, Arsenal lolos ke semifinal berkat kemenangan 2-1 atas Sheffield United berkat gol penghujung laga yang dicetak dari Ceballos. Kemudian Chelsea maju ke empat besar usai mengalahkan Leicester City 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak Ross Barkley. Sementara itu, Manchester City berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak Kevin De Bruyne dan Raheem Sterling. Dua laga semifinal ini bakal dimainkan di Stadion Wembley, London pada akhir pekan 18 dan 19 Juli 2020 mendatang. Jika Sancho tak dapat, Manchester United disarankan kejar Leroy Sané. Ex-boomer Manchester United yaitu Dwight Yorke mendukung Setan Merah untuk membajak Leroy Sané apabila mereka gagal merekrut Jadon Sancho. MU disebut-sebut tengah getol memperkuat pasukannya untuk menjalani kompetisi musim depan. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan pasukan Ole Gunnar Solskjaer, salah satunya adalah winger Borussia Dortmund yaitu Jadon Sancho. Pemain berusia 20 tahun itu dianggap sosok yang cocok untuk memperkuat lini serang Setan Merah. Akan tetapi ada satu hambatan besar untuk mendatangkannya ke Old Trafford, salah satunya adalah harganya yang mahal. Jadon Sancho kemungkinan sulit untuk didatangkan, apalagi pihak Borussia Dortmund mengisyaratkan sang pemain akan bertahan semusim lagi di Bundesliga. Dwight Yorke pun memberikan solusi bagi MU. Ia menyarankan mereka agar memboyong Leroy Sané saja dari City. Terlebih jika mengingat MU tak punya pemain sayap kiri murni. MU memiliki banyak pemain muda yang sangat bagus dalam menyerang. Tambahkan Sancho, saya suka si bocah Sané. Jika saya harus turun tangan bocah Sané di City ini, saya benar-benar menyukainya. Kami belum memiliki pemain sayap kiri. Baru-baru ini mengemukakan, tapi saya menyukai Sané. Leroy Sané sebelumnya sempat mengalami cedera lutut yang parah. Akan tetapi Dwight Yorke mengatakan hal itu tak jadi masalah. Saya benar-benar berpikir anak itu mungkin yang tercepat di antara mereka semua. Dan ia benar-benar memiliki sikap yang baik. Saya tahu, ia mengalami beberapa cedera. Tetapi jika saya berani, jika saya adalah manajer MU saat ini, itulah tipe orang yang akan saya tuju. Ia sudah beberapa tahun di Premier League. Saya sudah mengawasinya dengan sangat cermat. Ia pemain yang sangat saya sukai.
Sancho jelas di atas sana juga, tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkannya, mengapa tidak berani dan mengejar pemain yang bermain di sebelah dan menyebabkan keributan? Cukup aduk sedikit, itulah yang akan saya lakukan. Berita selanjutnya itu Solskjaer ingin pertahankan Paul Pogba di Manchester United. Manajer Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara mengenai masa depan Paul Pogba. Manajer asal Norwegia itu menegaskan akan melakukan segala cara untuk mempertahankan sang pemain di Old Trafford. Paul Pogba saat ini sudah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United. Ia bisa meninggalkan Old Trafford secara cuma-cuma pada musim panas 2021. Kendati The Red Devils punya opsi mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak otomatis sang gelandang selama 1 tahun. Sejauh ini memang Pogba diberitakan akan hengkang dari Manchester United. Ia sudah dikaitkan dengan beberapa tim papan atas Eropa seperti Madrid dan Juventus yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Namun Solskjaer optimis sang gelandang tidak akan meninggalkan Manchester United. Saya rasa Anda tidak bisa mempertanyakan profesionalitas Paul. Ole Gunnar Solskjaer menilai Pogba saat ini tidak memikirkan rumor-rumor yang menerpanya. Ia menyebut sang gelandang fokus untuk memberikan performa yang terbaik untuk MU. Paul adalah pemain yang sangat profesional dan juga hidup dengan cara yang benar. Ia selalu ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dia menyadari dirinya punya talenta yang spesial, dan dia tidak mau hidup di 5 atau 10 tahun ke depan, lalu melihat kembali ke belakang dan berkata, saya tidak memaksimalkan apa yang saya punya. Solskjaer juga menilai bahwa Pogba saat ini adalah salah satu di antara beberapa pemain terbaik Manchester United. Untuk itu ia berencana untuk perpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Dia adalah seorang pemenang Piala Dunia, dan sudah meraih banyak trofi bersama Juventus. Jadi saya tidak terkejut dengan antusiasme dan juga dedikasinya untuk kita. Kami akan mencoba untuk mempertahankan Paul di sini. Kami akan selalu mencoba mempertahankan pemain terbaik kami, dan Paul adalah salah satu di antaranya. Pogba sendiri belakangan mendapatkan banyak pujian setelah Premier League bergulir kembali. Sang gelandang dinilai tampil menawan saat pertandingan melawan Tottenham dan Sheffield United baru-baru ini. Berita selanjutnya itu Manchester United berencana jual murah Jesse Lingard. Manchester United sudah tidak tertarik mempertahankan jasa Jesse Lingard. Menurut laporan The Mirror, tim setan merah siap melepas Lingard dengan harga yang murah. Manchester United bersedia menjual Jesse Lingard jika ada tawaran yang masuk minimal 20 juta pound atau sekitar 352 miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu saja lebih murah dari harga jual Lingard. Situasi itu dilakukan karena penampilan Jesse Lingard yang berangsur menurun. Lingard baru tampil sebanyak 20 kali dan belum pernah mencetak gol di Premier League 2019-2020. Masa depan Jesse Lingard semakin terancam sejak kehadirannya Bruno Fernandes pada Januari 2020. Hal itu pula yang membuat Manchester United sudah siap melepas Lingard. Selain itu, MU juga membutuhkan dana untuk mendatangkan Jadon Sancho. Hasil penjualan Lingard diyakini bisa menambah dana untuk mendatangkan Sancho. Sejauh ini sudah ada 2 klub yang menyatakan minatnya pada Jesse Lingard, yakni Newcastle United dan Everton. Namun penawaran kedua klub tersebut dianggap belum sesuai dengan harga yang ditetapkan MU. Jesse Lingard merupakan pemain asli binaan Akademi Manchester United. Sejak menembus skuad utama pada 2011, pemain asal Inggris itu sudah beberapa kali dipinjamkan, yakni ke Leicester City, Birmingham City, Brighton and Hove Albion, hingga Derby County. Penampilan apiknya sempat membuat Jesse Lingard disebut sebagai Wonderkid Manchester United. Hal itu terjadi pada Premier League 2017-2018, di mana Lingard berhasil mencetak 8 gol dan 6 assist. Namun setelah itu penampilan Lingard mulai menurun. Musim ini Lingard lebih sering duduk di bangku cadangan. Berita selanjutnya itu, lolos ke semifinal Piala FA, Maguire targetkan Manchester United juara. Bek Manchester United, Harry Maguire mengkonfirmasi bahwa tujuan setan merah musim ini salah satunya ingin mengangkat trofi Piala FA. Manchester United berhasil mengamankan tiket ke semifinal Piala FA usai menyingkirkan Norwich City dengan skor 2-1 lewat babak tambahan waktu. Keberhasilan The Red Devils didapatkan usai Harry Maguire berhasil mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-118. Di waktu normal laga ini hanya imbang, 1-1 berkat gol Odion Ighalo dan kemudian disamakan oleh Todd Cantwell.
Usai menjadi pahlawan kemenangan bagi Manchester United, Harry Maguire kemudian menegaskan bahwa dirinya bersama pemain setan merah akan berjuang untuk mempersembahkan gelar. Saya bergabung dengan klub ini untuk memenangkan trofi. Jadi itu sebabnya kami di sini lolos ke semifinal Piala FA. Ujar Maguire dikutip dari Manchester Evening News. Piala FA adalah kompetisi besar dan kami berusaha untuk memenangkannya. Saya berharap di semifinal nanti kami bisa bermain lebih baik daripada malam ini. Sekian info sepak bola kali ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.